Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong menjadi pejabat publik yang kesekian yang dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Aktivis anti korupsi dan hukum menyebut pasal ini bermasalah karena memberi ruang yang begitu longgar di mana kebijakan atau polisi seorang pejabat publik atau negara dapat dikriminalisasi karena disangka merugikan keuangan negara. Perlawanan Lembong di pra-peradilan telah mentok. Dan sekarang publik menunggu apakah Kejaksaan bakal memeriksa para mendak lain pada periode 2015 hingga 2023 yang melakukan impor gula. Kami telah tersambung dengan ekonom yang mendalami impor gula, Antoni Budiawan, serta jurnalis senior Katadata Meta Dharma Saputra. Mas Meta, Pak Antoni, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Ya, sebelum kita mulai diskusi, kita akan perdengarkan dulu pernyataan dari Kejagung berikut ini. Pak, apakah setelah ini Menteri-Menteri Perdagangan yang lainnya akan diperiksa juga sama Kejaksaan Agung, Pak? Nah, ini juga kita jelaskan semuanya supaya menjadi padang terang gitu. Kegiatan ini yang kita lakukan, kita periksa ini mulai dari 2015 sampai 2023. Nah, ini yang awal. Tolong kami kasih kesempatan untuk membuktikan ini. Akan berjalan tahapan itu. Percaya itu, ya akan kita lakukan seperti itu. Tentunya nantinya semuanya akan berdasarkan alat bukti yang ada. Karena memang aturannya harus seperti itu. Baik, langsung saja Pak Antoni, saya minta dikomentarin pernyataan dari Pak Sutikno tadi. Apakah Anda menangkap ini adalah sinyal bahwa Kejagung setelah ini akan memeriksa semua mendak setelah Tom Lembong? Belum tentu juga, bisa aja ini adalah pengalihan aja bahwa ya akan nanti dilihat dan sebagainya, tapi kan ini tidak ada ketegasannya bahwa ini akan diperiksa gitu. Jadi ini adalah sebagai way out untuk menghindari bahwa sekarang kita lagi benar-benar fokus kepada impor gula 2015 Tom Lembong ini. Tapi ya tadi kita bilang bahwa tadi dibilang ya kita harus percayalah kita akan menegakkan hukum gitu. Nah, jadi ini ya memang Kejaksaan Agung adalah pintu untuk penegakan hukum ini dan dia harus menegakkan konstitusi kita bahwa negara Indonesia adalah negara hukum di dalam Undang-Undang Dasar pasal 1, lalu kemudian bahwa pasal 28D Undang-Undang Dasar juga mewajibkan setiap orang harus ada kepastian hukum dan mendapat keadilan hukum. Nah, artinya apa? Setiap orang sama di muka hukum. Kalau kita lihat impor ini, mekanismenya yang disangkakan adalah karena impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih, tidak hanya terjadi di tahun 2015, juga di 2016 dan juga di 2017 gitu. Nah, jadi kalau ini adalah modusnya yang dikatakan ini merugikan negara, otomatis impor yang mekanismenya sama ya harus diperiksa gitu. Dan apalagi kalau dibilang bahwa nanti tunggu alat bukti dan sebagainya, dan kita tahu bahwa di dalam pra-peradilan Tom Lembong ini alat bukti itu adalah sangat minim gitu, bahkan dibilang tidak ada kerugian negara, tidak dihitung oleh BPK, BPKP dan sebagainya gitu. Ya, mengenai alat bukti, ya meskipun Kejagung sendiri sudah mengatakan bahwa alat bukti itu tidak hanya 2 tapi 4, Pak Anton, yang sudah dikantongi oleh Kejagung sekarang. Tapi kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini merupakan the way out begitu ya. Bukankah kelimanya dari Tom Lembong 2015 yang hanya menjabat 1 tahun, kemudian terakhir Zulkifli Hasan yang 2022 sampai 2024 itu memiliki kebijakan yang sama. Jadi ini merupakan untuk mengusut impor ini tidak berhenti dari Tom Lembong saja. Tapi kenapa Anda menyebut ini sebagai the way out? Satu-satunya kah Tom Lembong? Bukan, way out maksudnya bahwa way out dari kejaksaan untuk tidak mengusut yang lainnya gitu. Ini ada alasan, maksudnya alasan dari kejaksaan untuk tidak mengusut yang lainnya. Dia mau fokus kepada Tom Lembong, ya nanti dia bilang 2015, 2023 pada saatnya nanti akan didalami. Ya artinya kan pada saat itu hanya pengahlian aja, saat ini tidak didalami. Saat ini tidak didalami, Baik, saya ingin ke Mas Meta. Kelima mendak selain Tom Lembong itu semuanya memberikan izin impor gula. Alasannya beragam, ada yang mulai dari stabilisasi harga hingga menjaga pasokan dalam negeri. Menurut Anda apakah semua kelima mendak ini dari Tom sampai Zulkifli Hasan harus diusut oleh Kejagung? Saya kira justru persoalannya
akan lebih rumit daripada hanya klaim Mendak. Saya khawatir bahwa pemeriksaan bahkan harus sampai ke level presiden. Hmm, Karena bagaimanapun juga, kalau yang saya baca setidaknya ya, Pak Tom Lembong bilang bahwa semua kebijakannya itu ditembuskan kepada presiden. Dan kita tahu dalam setiap kali ada kebijakan impor, selalu ada ribut-ribut, tidak hanya gula. Yang klasik misalkan beras, saya meneliti cukup dalam tentang impor beras. Ada perdebatan di DPR, perdebatan di kabinet, bahkan kalau kita ingat di dalam pemerintahan Pak Jokowi, pernah ada 13 kali, seingat saya pernah ada 13 kali rapat kabinet terbatas, tidak bisa memutuskan impor atau tidak beras. Karena data antar kementerian pun berbeda-beda, antara kementerian yang satu dengan kementerian yang lain. Karena itu kejaksaan harus sangat hati-hati. Kalau dibilang waktu itu harusnya tidak impor, tapi kemudian dinyatakan kesalahannya adalah kenapa dilakukan impor dan kemudian merugikan negara, harus hati-hati karena dalam beberapa kejadian antar kementerian pun berbeda-beda, impor atau tidak. Nah, pada akhirnya yang memutuskan itu adalah presiden. Nah, dalam konteks ini, apakah ketika terjadi perbedaan-perbedaan data harus impor atau tidak, yang kemudian dibawa ke level presiden? Nah, ini perlu penelitian yang jauh lebih dalam, dan bukan tidak mungkin kemudian harus membongkar seluruh risalah sidang kabinet oke. yang menyangkut kebijakan impor itu. Jadi Bos. saya kira tidak sesederhana hanya melihat satu perspektif dalam satu kejadian saat itu. Oke, untuk terkait kasus impor gula, Kejagung juga menyebut-nyebut bahwa kondisi saat itu kita sedang surplus gula begitu, meskipun ada data dari berbagai lembaga itu beda. Apakah Anda memiliki data sendiri pada tahun 2015-2016 sebenarnya kebutuhan real gula nasional kita berapa? Saya belum melihat spesifik ya data tentang itu, tapi ini sebagai ilustrasi saja. Saya pernah melihat misalkan pada waktu itu terjadi perbedaan stok beras antar Kementerian Pertanian, Perdagangan, Bulog dan lain-lain. Satu instansi bilang kelebihan beras sehingga tidak perlu impor, kementerian yang lain atau lembaga lain bilang perlu impor. Nah, yang harus diperhatikan, ini kebijakan ini menyangkut banyak sekali orang. Tahun 2004 pernah ada dispute, ada perselisihan antara perlu tidaknya impor beras. Waktu itu DPR melarang impor beras, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah juga mengikuti karena DPR tidak mengizinkan impor beras, tidak melakukan impor beras. Apa yang terjadi? Pada waktu itu kemudian terjadi ledakan kemiskinan, 3,1 juta orang langsung jatuh ke level miskin. Itu studi dari Bank Dunia tahun 2004. Nah, Anda bayangkan bahwa pada saat itu pun terjadi perdebatan impor atau tidak impor. Tapi ini harus hati-hati karena yang jadi pertaruhan adalah masyarakat. Tahun itu sudah membuktikan bahwa ketika impor beras tidak dilakukan dan kenyataannya beras itu tidak ada, terjadi ledakan kemiskinan. Bukan akibat kenaikan BBM yang waktu itu sudah diberikan bantalannya, yaitu dengan adanya bantuan langsung tunai. Ya. Jadi sekali lagi kita harus dengan cara seksama sekali melihat data satu persatu. Impor atau tidak impor pada waktu itu harus sangat teliti. Dan yang paling penting, kebijakan bisa salah, bisa benar, bisa baik, bisa buruk, tapi tidak berarti dia bisa dipidana. Itu saya kira poin pentingnya adalah di sana. Oke, saya ingin ke Pak Antoni dulu. Terkait dengan data, Anda mengatakan bahwa kalau saat itu 2015-2016 Indonesia tidak impor gula saat itu, maka Indonesia akan dirugikan hingga 8 triliun karena ada El Nino saat itu sehingga stok gula kita merosot demikian jauh begitu. Sebenarnya pertanyaan yang sama yang saya sampaikan kepada Mas Meta tadi, berapa sih Pak kebutuhan real gula nasional kita? Kalau kita lihat dari gula kristal putih saja, karena yang regulasi ini adalah untuk gula kristal putih, bukan gula rafinasi. Nah, gula kristal putih konsumsi pada tahun 2015 itu diperkirakan adalah 2,89 juta ton. Dan perkiraan ini sangat akurat lah ya, karena dari per kapita konsumsi dan sebagainya dari waktu ke waktu itu diupdate terus. Nah, kalau kita lihat bahwa produksinya dari tebu itu hanya mencapai 2,5 juta ton.
Oke. Jadi di sini ada selisih 360.000 ton. Itu pertama. Bahwa surplus gula kristal putih tidak mungkin terjadi. Terus yang kedua, karena kita punya produksi selalu lebih rendah dari kita punya konsumsi. Yang kedua adalah bahwa data asosiasi dari Asosiasi Gula Petani tebu. Indonesia, yaitu Oke. GAPI, ya, itu menunjukkan bahwa harga gula kristal putih itu sudah naik sampai sedemikian rupa sampai tembus pada saat itu 12.000 gitu, yang dari 10.000 dan sebagainya. Nah, di situ dikatakan bahwa stok gula itu hanya tersisa 325.000 ton, padahal menjelang Lebaran itu diperlukan 400.000 ton. Itu pada tahun 2015 dan statementnya itu dimuat pada tanggal 19 Mei 2015. Yang dikatakan ada surplus yaitu rapat koordinasi 12 Mei 2015. Jadi 12 Mei mengatakan ada surplus, kalau itu rapat koordinasinya benar. 19 Mei fakta dari Asosiasi Gula Indonesia mengatakan itu ada defisit. Stok gula itu udah menipis gitu. Nah, jadi saya setuju dengan Bung Meta tadi bahwa hati-hati, ini data itu mereka dari mana bisa langsung menentukan gitu. Nah, Asosiasi Gula Indonesia menurut saya dia mengamati itu, dia tahu benar bahwa setiap dia punya membersnya itu berapa stok gulanya itu didata gitu. Jadi ini adalah simpang siur. Tetapi sekali lagi juga saya setuju dengan Bung Meta bahwa kebijakan ini salah atau benar, tetapi yang penting dari pasal 2 dan pasal 3 yang disangkakan adalah merugikan keuangan negara atau tidak. Nah, ini poinnya, dan tidak ada kerugian keuangan negara di situ yang sampai saat ini tidak terbukti dan tidak ada hitungannya gitu. Nah, ini yang harus kita cermati. Jadi tidak bisa mempidanakan orang lalu dengan pada saat itu ya kesalahan kebijakan atau apapun, itu pun masih tanda tanya kesalahannya. Tapi tidak ada tindakan pidana yang kemudian dipidana. Ini sangat salah sekali. Baik, kami akan tampilkan Pak Antoni dan Mas Meta grafis menteri-menteri setelah periode Thomas Lembong yang sama-sama mengimpor gula dari tahun 2015 hingga 2023. Ya, ini adalah kebijakan impor gula Menteri Perdagangan era Jokowi. Pada Thomas Lembong, total impor gula yang dilakukan adalah 9,38 juta ton. Menteri berikutnya yang juga menjabat, Enggar Tias Solokita ini menjabat 2016 hingga 2019, lebih lama dari 2017 hingga 2019, lebih lama dari Tom Lembong, mengimpor 13,97 juta ton gula kristal. Berikutnya adalah Agus Suparmanto yang mengimpor gula sebanyak 5,53 juta ton. Periode kepemimpinannya pada tahun 2019 hingga 2020 sama dengan Tom Lembong selama 1 tahun. Kemudian Mendak berikutnya M. Lutfi selama 2 tahun menjadi Menteri Perdagangan telah mengimpor 11,49 juta ton gula kristal. Dan periode terakhir pada era Jokowi adalah Zulkifli Hasan yang mengimpor gula sebanyak 5,6 juta ton. Ya. Kebijakan yang dikriminalisasi meskipun sebagian berpendapat bahwa ada lubang di pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Menurut Anda lubangnya di mana? Kalaupun sebagian berpendapat bahwa kalau mau diusut Tempus sama Nexusnya itu akan ketemu aliran dana itu kepada siapa saja. Anda setuju? Ke siapa? Meta. Oh, oke. Iya. Kalau soal itu saya justru ingin pertama melihat dan kita harus mengkaji secara tajam. Sekarang sejumlah tokoh anti korupsi bahkan Profesor Romli yang merumuskan sendiri undang-undang anti korupsi itu meminta supaya kita semua mengkaji ulang pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Kenapa? Karena pemberantasan korupsi sangat menekankan kepada aspek kerugian negara. Oke. Nah, padahal kerugian negara itu ya bisa terjadi, ada bisa jadi kerugian. Contoh, di minyak misalkan, orang mengebor dengan risiko sangat tinggi. Bahwa bisa terjadi kerugian negara, ya bisa. Ya. Kalau memang tidak diketemukan minyaknya, tapi tidak kemudian bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi.
Yang paling penting adalah kalau tadi disampaikan oleh Mbak Rastiti bahwa bisa dilakukan digital forensik, ada tidak aliran uang atau suap yang dinikmati oleh orang membuat kebijakan. Yang kedua, ada atau tidak terbukti adanya mens rea atau niat jahat di balik kebijakan itu. Kalau tidak ada niat jahat, kebijakannya kemudian buruk dan kemudian ternyata salah, bahkan memunculkan kerugian negara, dia tidak bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. Saya kira kita harus ke sana pada akhirnya. Kalau hanya dengan pasal dan dengan delik kerugian negara, semua orang akan menjadi jeri dan tidak berani mengambil risiko untuk mengambil sebuah kebijakan yang bahkan untuk orang banyak. Saya kira itu poin yang paling pentingnya, Mbak Rastiti. Anda punya catatan sendiri, Mas Meta, sudah ada berapa menteri atau pejabat negara pembuat regulasi yang dipidanakan atau tumbang gara-gara pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini? Saya kira banyak ya. Salah satu yang paling telak saya kira adalah kasusnya ex-Dirut PLN Pak Nur Pamuji. Beliau waktu itu dijerat juga dengan pasal ini, tapi kemudian dibebaskan di tingkat Mahkamah Agung. Nah, saya kira tidak terbukti dan beliau sendiri pada waktu itu Pak Nur Pamuji melakukan tender untuk pengadaan solar, tapi kemudian ada salah satu vendor yang waktu itu tidak bisa deliver, kemudian dianggap merugikan negara.